sangat terhormat rasanya bisa berjumpa dengan Cak Imin dan Prof Mahfud, yang saya rasa wujud keberanian, wujud jati diri seorang kesatria yang berkenan untuk bertemu dengan kita. Tepuk tangan buat mereka berdua. Saya sangat salut dengan beliau-beliau berdua karena saya rasa beliau berdua sangat jauh dari kata pengecut intelektual. Baik, sebelumnya terima kasih. Perkenalkan, saya Ahmad Fauzan dari Badan Perwakilan Mahasiswa Universitas Hasanuddin. Terlebih dahulu, saya mengucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan kepada kami. Dan perlu juga kami sampaikan bahwa saat ini kami sedang berada dalam masa pemilihan atau masa kongres, Pak. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada calon yang menyempatkan hadir saat ini karena telah bersedia untuk ibadah alam pikir dan gagasannya. Tapi saya merasa agak kecewa karena formasi calon yang hadir saat ini tidak lengkap. Tapi tak apa, tetap kita bisa jalankan. Oke, selamat malam Bapak sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Febriansyah, Ketua BEM Universitas Pajajaran. Saya dari Fakultas Pertanian. Ini menarik karena dari tadi bahasnya banyak tentang sumber daya alam. Ya walaupun Mas Gibran yang nggak hadir gitu ya, katanya forum anak muda, tapi nggak apa-apa. Ada Bapak dua ini, boleh tepuk tangan dulu buat Bapak dua ini. Nggak hadirnya Gibran ngebuat kita jadi ngeliat kayaknya dia kurang responsif ya sama keinginan dan keprihatinan generasi muda kayak kita-kita ini nih. Jadi menurut gue absennya Gibran di acara dialog semalam tuh mungkin emang nggak peduli aja sama suara dan aspirasi pemilih muda kali ya. Apakah calon yang tidak hadir dalam beberapa forum ini benar-benar memahami isu-isu yang relevan buat generasi muda kayak kita sekarang? Ya, ini 2 kali wali kota di Solo menang. Kemudian ditarik ke Jakarta, gubernur sekali menang. Kemudian 2 kali di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Kenapa kita membutuhkan pemimpin yang namanya Pak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka? Saudara-saudara semua, Indonesia adalah negara besar. Tidak bisa dipimpin oleh orang-orang yang baru berpikir mau coba-coba nanti akan. Pak Prabowo adalah figur yang sangat luar biasa syarat dengan pengalaman. Beliau adalah mantan jenderal, mantan komandan Kopassus, Pangkostrat, dan sekarang jadi Menhan yang disegani di dunia internasional. Mas Gibran adalah anak muda yang visioner, yang berangkat dari UMKM, yang sekarang menjadi wali kota sukses memimpin kota Solo. Ada yang mengatakan bahwa zaman sekarang seperti zaman Orde Baru karena mendegradasi demokrasi. Ada yang mengatakan juga baru berkuasa sudah sewenang-wenang kepada rakyat. Bapak Ibu semua, saya ingin menyampaikan kalau di zaman Orde Baru partai itu cuma 3, Golkar, PDIP, dan P3. Tidak ada partai lain. Dan menteri yang banyak dulu itu cuma partai Golkar. Tapi di zaman reformasi, sejak 2014 sampai dengan 2023 sekarang, menteri terbanyak itu adalah menteri dari partai pendukung pemerintah. Di antaranya adalah PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, dan P3. Jadi sebenarnya siapa yang Orde Baru itu? Kalau ada capres-capres atau cawapres yang menyinggung kita, jangan kita tanggapi berserius terlalu. Kita happy aja, kita santai saja. Biasanya kalau yang sudah mau kalah, itu panik dan bawaannya marah-marah saja. Itu biasanya marah-marah saja terus. Dan kalau yang menang itu biasanya senyum-senyum saja. Dan insya Allah saya yakinkan Prabowo Gibran insya Allah akan memenangkan pertarungan Pilpres pada 2024 tanggal 14 Februari. Setuju? Pak Prabowo maju jadi presiden, partainya sendiri, tidak ada yang mengendalikan. Biayanya, saya yakin dia punya uang. Kepentingan pribadinya, nggak ada. Anaknya cuma 1. Sudah mandiri itu menjadi desain interiornya BMW. Gak ikut politik, jauh dari politik. Ya,
kepentingannya apa? Hanya kepentingan ingin mewakalkan diri bagi bangsa. Artinya, dalam diri Prabowo hanya ada Prabowo Subianto, nggak ada yang lain. Apa sih bangga dipanggil gemoy? Ngerti nggak sih arti gemoy itu apa? Itu artinya gembrot letoy, ya kan? Itu harus bangga itu dipanggil gemoy, gemoy. Padahal artinya gembrot letoy. Tapi faktanya memang gembrot lah ya. Republik ini penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru? Berani tidak? Berani tidak? Berani tidak? Merdeka! 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 Menang kita! Ganjar Mahfud! Satu putaran! Takut apa tidak? Takut apa tidak? Takut apa tidak? Yes, begitu dong. Hai, mestinya ibu nggak boleh ngomong gitu, tapi udah jengkel tahu nggak? Kemungkinan koalisi Ganjar dan Anies Baswedan. Apakah itu mungkin akan terjadi? Dukung Ganjar dan Anies tentu punya kecemasan bersama bahwa pemilu kali ini punya potensi kecurangan luar biasa dan potensi penggunaan alat kekuasaan. Saya tetap memprediksi bahwa tetap akan terjadi 2 putaran. Beda nih dengan yang dipropagandakan oleh Prabowo bahwa pemilu nanti akan berlangsung cuma 1 putaran saja. Sekian puluh % pendukung Anies kemungkinan di putaran kedua akan pindah ke Ganjar melawan Gibran. Mereka nggak suka Anies menang sebenarnya, tapi lebih tidak suka lagi kalau Prabowo yang menang. Ini juga masuk akal. Jadi prediksi saya, di putaran kedua nanti, kalau kubu Ganjar yang lolos, maka sebagian besar pendukung Anies juga akan lari ke Ganjar. Ini masuk akal sih. Karena pendukung Anies kebanyakan adalah pembenci Jokowi. Meskipun sebagian besar dari mereka dulu adalah pendukung Prabowo. Tetapi dengan adanya Gibran yang sekarang ada di samping Prabowo, maka kebencian mereka terhadap Jokowi akan semakin tinggi. Dan lebih baik buat mereka memilih yang buruk dari yang terburuk, yaitu Ganjar Pranowo. Saya selalu menggaungkan yang namanya narasi keberlanjutan, narasi penyempurnaan. Jadi nggak ada yang namanya arah baru atau perubahan. Kalau surveinya bagus, kita kerja keras lagi, biar bisa 1 putaran. Nah, yang pasti kalau buat saya, dibandingkan misalnya Pak Gibran jadi maju, gitu Mas Gibran gitu ya. Ya saya pilih Ganjar sama Mahfud lah, karena lebih teruji kan. Anda jadi wali kota baru 2 tahun, 3 tahun kan belum teruji juga. Ini urus negara loh, mau jadi presiden loh. Kalau Anda belum lengkap, belum pernah di legislatif, belum nasional ya maksudnya DPR, kan DPR belum ngerti nih pemerintahan seperti apa. Anda belum pernah di eksekutif yang tingkat provinsi, Anda nggak ngerti jadi presiden nanti. Ini bukan soal belajar coba-coba loh. Ini negara dipertaruhkan untuk 2045. Kita kan mau mencapai 100 tahun ini mau jadi apa? Kalau coba-coba, ini negara sebentar lagi 300 juta penduduk kita. Mana boleh kita kasih orang coba-coba. Saya tidak meremehkan anak muda ya. Anak muda bisa lebih kreatif gitu ya. Tapi bicara tata negara harus mengerti konstitusi. Anda bukan hanya untuk berani untuk maju. Kalau cuma berani maju, banyak bisa kita pilih orang berani maju. Tapi yang lengkap dengan track record ini kan butuh waktu pembuktian. Pasti Pak Ganjar, Pak Mahfud yang lebih pengalaman. Saya tidak mau anak cucu saya harus nunggu sekian tahun lagi.
pengalaman Jakarta gitu kan, nunggu lagi mundur. Males sudah. Jadi kita nggak usah coba-coba deh. Udah jangan dengerin janji-janji manis orang. Buktikan aja selama ini bagaimana. Lebih setuju lagi apa yang disampaikan calon presiden Pak Ganjar Pranowo. Tadi saya bisik-bisik ke beliau, Pak, nanti habis dilantik, besoknya langsung masuk ke kedaulatan pangan. Nggak usah lama-lama. Perencanaannya disiapkan sekarang, begitu dilantik besok langsung masuk ke kerja kedaulatan pangan. Sehingga swasembada pangan, ketahanan pangan, kedaulatan pangan itu betul-betul kita miliki. Dan saya yakin Pak Ganjar mampu menyelesaikan ini. Ya kita jujur aja ngomong, kalau Anda mau jadi presiden, wakil presiden, nah, kalau tanya sama saya, kamu mau jadi politisi, mau jadi apa sih? Ya kalau nggak beres negara ini, ya saya mau jadi presiden. Karena cuma jadi presiden bisa cepat membereskan itu. Coba lihat, kayak di DKI, kok nggak ada Ahok, nggak ada demo. Kalau Ahok nggak nyalon kan nggak ada masalah kemarin. Coba kalau ada Ahok, jadi Ahok itu adalah orang yang tidak boleh di politik. Karena dia membuat bangsa ini tidak bisa bersatu. Itu terbalik-balik. Yang pengen pecahin orang siapa? Kok saya yang dituduh? Ini bagi saya itu aneh gitu loh. Tapi itu fakta. Nah, makanya saya tetap ada di PDI Perjuangan. Karena satu-satu partai yang tetap mencalonkan saya di DKI dengan ancaman macam-macam hanya PDI Perjuangan. Kata Ibu Mega, mau jadi apa bangsa ini? Kalau kamu Pak Ahok yang bisa kerja, yang jujur, tidak boleh mencalonkan diri. Masa orang yang nggak jujur, yang itu mau yang bisa dicalon, katanya mau jadi apa, bisa kerja apa? Makanya saya pribadi ya putuskan ya ikut Ibu Megawati, PDI Perjuangan. Saya itu dia bisa berani terang-terangan. Kalau di DKI dulu saya sudah mundur, dianggap bikin kacau, bisa bikin demo. Ini sesuatu yang aneh menurut saya gitu loh. Nah, Ibu Mega nggak boleh mundur, harus maju. Mau jadi apa bangsa ini katanya? Kalau kamu ditekan untuk mundur. Nah itu yang saya sampaikan. Bilang dihalang-halangi, Anies masih sering bikin acara di sana-sini. Bebas pula. Duh, nggak capek apa ngibulin rakyat mulu, Pak? Nah, yang gue pertanyakan nih, Anies itu kampanye di mana-mana sering naik pesawat jet. Nah, pesawat jet biaya sewanya dari mana, Pak? Atau itu pesawat jetnya siapa, Pak? Coba jujur deh. Karena setahu gue nih, itu punya bos Anda, Surya Paloh. Anies bicara soal pendidikan. Padahal waktu dia di Jakarta, dia sendiri nggak mampu buat memberikan bangku sekolah yang cukup waktu mimpin di Jakarta. Artinya, dia nggak mampu memberikan bukti kalau omongan dia itu bisa dilaksanakan. Anies bilang, setiap jabatan harus diisi sama orang-orang yang kompeten. Lah, faktanya di Jakarta, beberapa jabatan diisi sama orang-orang dekatnya dia. Nggak kompeten pula. Terus TGUPP. Itu yang jumlahnya seabrek-abrek, fungsinya buat apa, Pak? Kok Jakarta makin berantakan sih? Sekali lagi, Anies nggak bisa membuktikan omongannya. Anies bilang dia akan membuka lapangan kerja. Yang dulu janjinya 200.000 lapangan kerja, ternyata cuma omong kosong, alias cuma janji palsu. Soal pembangunan yang berkelanjutan. Dia bilang di Jakarta dia udah meneruskan yang udah baik. Lu jangan percaya ya, itu ngibul. Faktanya, nggak seperti itu loh. Belum lagi nih, program penanggulangan banjir. Jadi di daerah Jakarta itu ada daerah yang sebelumnya udah bebas banjir. Pas Anies mimpin, kok bisa-bisanya daerah itu banjir lagi? Gimana nggak banjir kalau kalinya udah nggak pernah dikeruk sama dibersihin, Pak? Kalau soal Jakarta, gue bisa bicara banyak deh. Jadi gue saksi bobroknya kepemimpinan Anies di Jakarta. Dan gue bisa pastiin, omongan manisnya Anies soal apa yang dia lakukan waktu mimpin Jakarta itu banyak ngibulnya. Milih Anies dan Imin setidaknya sudah menyelamatkan Indonesia dari kehancuran. Gus Dur saja dikudetanya, apalagi rakyat. Yang satu memang jago kata-kata, jago beretorika, nggak kelawan kalau soal kata-kata. Di sisi lain, kita sama-sama melihat yang sudah ditulis pakai tangan dia sendiri, pakai hati dia sendiri, lagi dia ingkari, apalagi hanya mengandalkan kata-kata dan janji. Pun demikian dengan janji
Cak Ponimin. Gus Muhaimin memberikan program siapapun yang hamil yang ada di muka bumi Indonesia ini akan diberikan tunjangan selama hamil. Karena itu yang masih jomblo secepatnya nikah, hamil, dibiayai kehamilannya oleh Gus Muhaimin. Akan mendapatkan subsidi, akan mendapatkan tunjangan rata-rata 6 juta selama kehamilan. Gus Muhaimin dan PKB menang. Semua yang punya sepeda motor, BBM-nya kita subsidi gratis tanpa biaya. Siapa yang di sini punya sepeda motor? Tahun 2024 PKB menang, Gus Muhaimin presiden, disubsidi serendah-rendahnya harga subsidi BBM. Kalau PKB sekarang bukan PKB Gus Dur, ini PKB Caimin. Jadi beda, PKB-nya sudah beda. Jadi nggak bisa lagi menurut saya, memang masih tetap jualan nama Gus Dur, itu ada larangannya jelas sekali. Tapi ya namanya orang masih mencuri-curi, kebiasaan kayaknya mencuri-curi. Mencuri partai, sekarang mencuri gambar. Gus Dur pendiri partai, orang yang dikatakan oleh Caimin sebagai guru politiknya, malah dikudeta, apalagi rakyat. Susah kan mau milih pemimpin seperti itu nanti? Pak Prabowo hari ini adalah calon presiden dari Partai Gerindra. Saya sampaikan berkali-kali bahwa saya tidak ingin menjegal, saya tidak mau menjadi orang yang dibawa untuk berhadapan dengan Pak Prabowo dan menghentikan Pak Prabowo. Saya tidak mau. Dan saya katakan itu kepada siapapun yang datang kepada saya untuk berbicara tentang calon presiden. Yang nanti anak saya dan anak-anak saya akan ingat itu. Nah, saya tidak mau mengkhianati, menikam pada orang yang dulu sudah bekerja, membantu, dan berjuang bersama. Bapak Politik Identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak Intoleransi Indonesia Anies Baswedan, jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Ibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun,
Saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Nggak usah bohong lah. Tapi ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia akan katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernahkah Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan jarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah, dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti jadi khilafah? Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Apa sih arti Pilpres bagi Indonesia atau bagi kita semua? Artinya adalah bahwa kita dalam proses perjalanan berbangsa ini harus terus-menerus menaik kelas, harus terus-menerus naik tingkatan. Ada 3 orang kandidat, ada 3 pasang kandidat, ada pasangan Prabowo Gibran, pasangan Anies Muhaimin, dan pasangan Ganjar Pranowo sama Mahfud MD. Nah, kalau kita bicara melanjutkan, kalau kita bicara meneruskan, atau kalau kita bicara menggantikan, tentu saja patokan kita adalah pola kerja dan cara kerja presiden sebelumnya. Jadi patokan kita Pak Jokowi untuk menilai nih pasangan-pasangan ini gimana. Oleh karena itu sebetulnya Pilpres adalah melanjutkan apa-apa yang sudah ada, apa-apa yang bagus pada periode-periode lalu membenahi apa-apa yang masih kurang. Nah, pertanyaannya kira-kira untuk bisa melanjutkan dan membenahi, siapa kandidat yang paling tepat untuk posisi itu? Pak Prabowo dan Gibran misalnya mengidentifikasi bahwa mereka adalah pelanjut Jokowi atau mereka meneruskan program-program yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Karena itu misalnya Prabowo merekrut Gibran sebagai wakilnya, Gibran anaknya Jokowi. Jadi seolah-olah warisan Jokowi itu akan tumplek-blek ke pasangan ini. Ini positioning politik yang mereka ambil saat ini. Satu sisi ini melanjutkan semuanya yang salah maupun benernya Prabowo Gibran,
Jadi yang salah maupun benar pokoknya di copy paste dilanjutkan. Kalau Anies pokoknya semua salah, pingin diubah, gitulah. Berbeda dengan posisi Ganjar dan Mahfud. Ganjar dan Mahfud punya satu slogan yang dipahami terutama oleh kalangan Nahdliyin, memperbaiki apa-apa yang kurang, tetapi juga tetap mempertahankan apa-apa yang sudah bagus atau melanjutkan apa-apa yang sudah bagus. Ini positioning yang diambil oleh Ganjar Mahfud dalam membaca atau dalam merencanakan Indonesia ke depan. Beda dengan Anies sama Muhaimin. Kita tahu Anies dari zaman Pilkada Jakarta atau sejak dipecat jadi Menteri Pendidikan, posisinya kayak marah sama Jokowi, maka kemudian dia melakukan semacam dalam tanda kutip oposisi terhadap pemerintahan Jokowi. Karena itu wajar apabila slogannya Anies sama Caimin adalah perubahan. Perubahan tuh maksudnya apa-apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi akan diubah secara mendasar mungkin oleh Anies dan Caimin. Kok orang yang 2 kali Pilpres melawan Jokowi dan Prabowo adalah orang yang paling tidak setuju Jokowi jadi presiden di Indonesia, itu sekarang kemana-mana kampanyenya copy paste Jokowi. Mereka adalah copy paste Jokowi. Toh Prabowo dari orang yang menjadi lawannya Jokowi, toh Gibran anaknya Pak Jokowi yang belum tentu sama cara berpikir, sama kemampuannya, sama integritasnya, dan sama melihat persoalan Indonesia. Apalagi fakta menunjukkan Gibran kan baru 2 tahun sebagai wali kota Solo. Tapi persoalannya adalah ketika Prabowo sama Gibran menyatakan diri sebagai copy paste semua dari Pak Jokowi, kita juga tidak bisa melupakan makna atau katakanlah fakta sejarah. Prabowo ini adalah capres yang dulu 2 kali melawan Jokowi. Ketika dia menjadi capres 2 kali melawan Jokowi, pastikan 2014 atau di 2019, Prabowo punya pikiran-pikiran sendiri, punya ide-ide sendiri yang sudah pasti secara diametral berbeda dengan pikiran-pikiran Pak Jokowi. Kalaupun mengajak atau merekrut Gibran sebagai wakilnya, iya, Gibran adalah anak biologis Jokowi. Tetapi apakah keterampilan Jokowi, visi misinya dia, kemampuannya dia, cara dia memandang persoalan, itu bisa diturunkan begitu saja dari seorang bapak ke anak? Ini yang menjadi pertanyaan besar. Sehingga kemudian publik tidak salah ketika mempertanyakan apa benar Prabowo dan Gibran itu copy pastenya Pak Jokowi. Berbeda misalnya dengan Ganjar Pranowo yang sudah 10 tahun memimpin Jawa Tengah. Dan harus kita lacak lagi. Kenapa misalnya Pak Jokowi mampu dan sanggup punya program-program bagus? Karena memang dia diberikan ruang oleh partai politik pendukungnya untuk bertindak sebagai Presiden Republik Indonesia yang mandiri. Karena memang undang-undang kita menempatkan presiden dalam kekuasaan yang full. Wilayah atau ada ruang yang sedikit terabaikan dan kemudian ini kalau didiamkan akan menjadi persoalan serius ke depan, yaitu soal hukum. Dan kita lihat dalam pemerintahan ini ada banyak sekali kasus-kasus hukum yang pada akhirnya meminta kita untuk juga pemerintah yang akan datang konsen membenahi ini. Inilah yang disebut dengan melanjutkan apa-apa yang bagus dan kemudian melakukan perbaikan apa-apa yang belum sempat disentuh oleh pemerintahan sebelumnya. Artinya apa? Artinya secara teknis kemampuan Ganjar memang sudah teruji untuk melanjutkan apa-apa yang sudah dikembangkan Pak Jokowi. Karena bukan cuma teori seperti yang dilakukan Prabowo sekarang. Nanti. Tetapi sudah dibuktikan dengan hasil kerja di Jawa Tengah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus jujur bahwa fakta hari ini, ekonomi kita memang cukup kuat.
kepuasan publik tinggi. Tetapi ada satu bidang dalam negara kita yang masih belum tersentuh secara maksimal, yaitu sektor hukum. Keterampilan, rekam jejak, pengalaman, bahkan latar belakang pendidikannya cukup untuk dikatakan kita bisa menempatkan harapan kepada seorang Mahfud untuk membenahi apa-apa yang masih kurang. Dan bukan cuma itu, yang paling penting dari penegakan hukum, yang paling penting dari pembenahan hukum adalah integritas orangnya. Karena itu, kehadiran Profesor Mahfud MD sebagai pendamping Ganjar ini menjadi jawaban penting bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang belum sempat dibenahi oleh pemerintahan sebelumnya. Pak Mahfud kita tahulah, dia bekas pejabat di yudikatif, di lembaga hukum. Dia adalah ahli hukum. Dia juga pernah menjabat sebagai anggota DPR, sekarang menjabat sebagai Menko Polhukam. Jadi dalam konteks Pilpres, gua ngeliat ya, ada paket lengkap. Pasangan Ganjar Mahfud itu paling pas secara rasional melanjutkan program-program untuk kita naik kelas. Ganjar Mahfud ini paling pas, pasangan paling lengkap, paket lengkap untuk melanjutkan apa-apa yang bagus yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi, tetapi sekaligus menambal bolong-bolong yang memang masih kurang. Karena yang namanya pemerintahan sama seperti manusia biasa, pasti ada kurang, ada lebihnya. Dan itu harus kita lihat secara jujur. Yang paling tepat adalah kelebihannya dibawa atau diteruskan, kekurangannya dibenahi agar bangsa ini makin naik kelas. Menjadi bangsa yang makmur sekaligus punya hukum yang tegak menjamin hak-hak semua warga negara. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sedangkan negara yang mereka sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan jadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Yang jelas saya memilih pribumi, bukan yang dari Yaman. Ganjar jelas pribumi, nasionalis, dan pasti akan melanjutkan visi dan misi dari Pak Jokowi. Suara Ahok merepresentasi warga minoritas, dan etnis Tionghoa mendukung Ganjar Pranowo. Ahok pasti akan mendukung Ganjar, karena Ahok anti radikalisme. Ahok yang jelas tidak akan mendukung Anies Baswedan, karena Anies Baswedan didukung oleh kelompok khilafah, HTI, dan FPI. Ormas terlarang itu. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi dan diragukan kenasionalisannya, apalagi pribumiannya. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan
semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok kali itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu, akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim seperti Bali tidak akan setuju dengan khilafah atau sistem khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies menjadi presiden. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia teriaman. Itu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.